Selamat siang untuk siswa-siswi kelas 11. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang isomer. Ya, isomer masih membahas tentang isomer. Nah, sebelum memulai ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ya yaitu menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikannya. Ya, tujuannya itu ya. Tujuannya menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama. Itu. Oke, kita lanjut. Kemarin sudah Bapak tugaskan ya, ada tugas 1.4, lalu tugas 1.5 dan uji kompetensi 1.4 ya. Nah ini soalnya. Dari yang pertama itu dari tugas 1.4 halaman 19. Di sini soal sudah Bapak tulis. Yang pertama itu keisomeran rangka senyawa alkana dimulai dari senyawa butana C4H10. Adapun senyawa CH4 metana, C2H6 etana, dan C3H8 propana tidak memiliki isomer. Jelaskan. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, prediksikan isomer dari senyawa C5H12 atau pentana, lalu C7H16 heptana, dan C9H20 dekana ya. Nonana atau dekana? Nonana ya. Oke. Yang ketiga, jumlah isomer senyawa alkana C10H22 sama dengan 75. Isomer senyawa C15H32 4342 isomer. Dan senyawa C20H42 sama dengan 366.315 isomer. Adakah pola umum yang menyatakan keteraturan kenaikan jumlah isomer ini? Jelaskan. Oke, kita jawab soal yang pertama ya. Nah, ini kenapa kira-kira di nomor 1 itu kan dikatakan bahwa isomer alkana dimulai dari C4H10 ya, kenapa kira-kira? Ada yang menjawab, ini Bapak tuliskan jawabannya. Oke, ada yang menuliskan karena memiliki satu bentuk struktur ya, karena memiliki satu bentuk struktur ya dan tidak memiliki struktur yang bercabang. Oke. Ya, lalu ada lagi jawabannya karena memiliki atom C atau karbon yang sedikit. Nah, kalau yang jawabannya ini benar ya. Nah, kalau ini jawabannya ya ini benar, tapi kan seharusnya ada penjelasan atom C yang sedikit itu sampai batas mana. Nah, ini untuk yang jawabannya yang ini salah ya. Hanya jawaban yang ini ya. Jadi jawaban soal yang pertama karena memiliki satu bentuk struktur dan tidak memiliki struktur yang bercabang. Ya, jadi kalian punya satu bentuk struktur, oke?
lanjut kita soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, prediksikan isomer dari senyawa C5H12. Ya, C5H12, kalian banyak yang nulis C5H12 itu mempunyai 3 isomer. Oke, ini benar ya. Ya, benar, tapi harus dijelaskan dulu nama-namanya. Ya, nama-namanya apa saja? Ada namanya N-pentana, lalu namanya ada 2-metil butana, lalu ada namanya 2,2 dimetil propana ya. Nah, ini Bapak kurang tahu ya, kalian ini dapat jawabannya apa dari video yang Bapak sampaikan atau dari Brandly gitu ya. Makanya Bapak lihat kalian punya kemiripan jawaban juga gitu. Oke, yang kedua yaitu apa di sini? Mana ini ya? C7H16. C7H16 itu heptana. Ya. C7H16 memiliki 9 isomer. Ya, Bapak sebutkan 3 saja. Yang pertama ada 3 etil pentana. Ya, 3 etil pentana. Kalau gambarnya seperti ini gambarnya ya. Jadi gambar dulu rantai induknya. 1 pentana berarti C-nya ada 5, 2, 3, 4, 5. Lalu nama cabangnya etil. Etilnya di nomor berapa? Nomor 3 ya. Ini pakai tanda strip ya. Nah, 3 etil berarti 1, 2, 3 di sini berarti etil ya. Etil itu C2H5. Bisa juga ini ya. Bisa juga CH2, CH3. Sama aja. Ini sama aja. Ya. Oke, tinggal kita masukin H-nya, H3, H2, H2, H3. Ini ya struktur dari 3 etil pentana, isomer dari si heptana. Ya, ini isomer yang pertamanya. Lanjut kita isomer keduanya. Isomer kedua ya Bapak contohkan itu 2-metil heksana. Ya, 2-metil heksana. Nanti kita gambarkan dulu rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 metil berarti metilnya ada di nomor 2 ya. Nah, di sini CH3, tinggal kata masukin angka H-nya H3. Ini 1, 2, 3 tinggal 1. Ini 1, 2 tinggal 2 di sini. H2, 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 H3. Ya, oke. Isomer yang ketiga itu namanya adalah 3 metil ya, 3 metil heksana ya, sama seperti di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 metil berarti metilnya ada di nomor 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 ya. Ini ya, CH3. Oke. 1, 2 ya, ini oke, ini H2, H2, H3 ya, 3 metil heksana. Oke, lanjut ya, itu untuk isomer apa tadi? C7H16. Nah, isomer C7H16 sendiri tadi ada 9 kan, Bapak contohkan hanya 3 ya. Oke, lanjut yang terakhir yaitu C9H20.
Ya, C9H20. Isomer yang pertama adalah 2 metil. Nah, ini 2 metil oktana. Gimana gambarnya? Ini gambarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya, karena ini oktana, ok dari kata ininya. Nah, ini metilnya ada di nomor 2 1 2. Nah, di sini berarti metil ya. Dah, CH3 H H2 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 H3. Dah, ini isomer dari apa tadi? Isomer dari C9H20 ya, atau nonana. Ini kita ambil 3 juga sama. Ini baru 1, 2 lagi. Isomer yang kedua 3 metil oktana. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 metil, berarti metilnya ada di ini. Jangan lupa ya, nah ini angka sama nama cabangnya dikasih tanda batas strip gitu ya. 3 metil, metilnya ada di nomor 3 1 2 3 ya. Sebenarnya nggak selalu di bawah ya, nggak selalu di bawah, metil itu bisa saja di atas ya. Jadi CH3 H2 ini lupa ya, 1 2 3 berarti ini hanya 1. Ini 1 2 berarti hanya 2 ya. Ini kan C mengikat 4 kurang 1 2. 4 kurang 2 2 berarti 2 2 2 3. Nah, ini ya 3 metil oktana. Sekarang contoh yang ketiga dari isomer nonana ya, yaitu 4 metil oktana ya. 4 metil oktana berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 metil berarti 1 2 3 4 ya, berarti dia terhubung di nomor 4 ya metilnya ya. Ini metilnya nih, metil ya. Oke, CH3 CH2 H2 H H2 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 H3 tuh ya. Oke, kita sudah menjawab 2 soal ya. Sekarang kita jawab soal nomor 3 ya. Nomor 3 tadi soalnya apa tadi? Jumlah isomer senyawa alkana C10H22 75, isomer senyawa C15H32 4347, isomer dan senyawa C20H42 366.319 isomer. Adakah pola umum yang menyatakan keteraturan? Nah, ini sebenarnya kalau untuk pola umumnya ya, untuk pola umum sebenarnya harus ada perhitungannya ya, tapi kita tidak membahas itu, tidak membahas pola perhitungannya sebentar. Oke, jadi kalau untuk yang nomor 3 ini jawaban, ada yang jawabannya karena terdapat ya, karena terdapat pola umum yang menyatakan jumlah kenaikan isomer ya. Kalau hanya jawabannya seperti ini ya, bahwa betul kan ya. Ada yang jawabannya 2n pangkat 2n min 4 plus 1. Nah, ini Bapak lihat dari brand ini kan, ini berlakunya hanya untuk ya, hanya untuk berlaku n nya sampai 4 sampai 7. Berarti kalau n nya 4 sampai 7 berarti itu, kalau n nya 4 apa? Butana ya, butana berarti butana sampai heptana ya, butana, pentana, heksana, heptana, hanya pakai ini. Kalau di atasnya heksana nggak bisa dipakai ini gitu ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya ke tugas 1.5. Yang soal yang pertama itu tentukan jumlah isomer dan berikan nama senyawanya. Ya, di sini yang pertama itu ada C4H8. C4H8 itu namanya adalah apa? Butena. Ya, butena. Lalu ini C6H12 namanya adalah hexuna. Lalu ini heptuna ya. Jadi di sini ada butena, hexuna dan maaf ya, ralat. Ini ada butena, hexena dan heptena. Gitu. Nah, ada yang sudah menuliskan jawabannya seperti ini saja. Ya. C4H8 6 isomernya. Oke, ada yang menuliskan nama-nama isomernya tidak apa-apa. Ya. Bahkan lebih bagus lagi kalau kalian selain menyebutkan angka-angka isomer seperti ini, ada yang menggambar. Ya, taruhlah misalnya yang C4H8 nama isomer, taruhlah setengahnya 3 isomer, kalian gambar beserta namanya. Lalu C6H12 12 isomer, 6 isomer lah kalian gambar. C7H14 12 isomer, berarti 6 isomer lah kalian gambar. Ya, itu lebih bagus lagi poinnya. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 2 ya. Jelaskan bentuk isomer cis dan trans pada senyawa berikut. Oke, ya ini untuk pembahasan untuk nomor 2 ini kalian perhatikan, ini kan ada soal 3 metil 2 heksena. Oke, sebelumnya ini isomer cis dan trans ini adalah isomer geometri ya. Isomer geometri ya hanya terjadi pada senyawa alkena ya, yang hanya terjadi pada senyawa alkena karena alkena memiliki ikatan rangkap ya, serta juga mengikat dua gugus yang berbeda itu ya. Ini nomor 2 A 3 metil 2 heksena ya, 3 metil 2 heksena Bapak gambarkan dulu. Oke ya. Ini nomor 2, jelaskan bentuk isomer cis dan trans pada senyawa berikut. 2A 3 metil 2 heksena. Ya, kalau kalian perhatikan ini ada dua gambar. Dua-duanya sama, 3 metil 2 heksena. Tapi tentukan cis mana cis, yang mana yang struktur yang trans. Kalau struktur yang cis berarti mempunyai sisi yang sama atau yang sejajar. Gitu ya. Nah, ini Bapak kasih pembahasan yang coba kita tengok yang gambar yang pertama. Yang gambar yang pertama di sini kita lihat. Nah, di sini ada gugus H ya, gugus atom H. Lalu di sini ada ya gugus CH3, gugus CH3, gugus CH3H7. Nah, di sini ini gugusnya ini adalah berseberangan ya. Dari mana Bapak tahu berseberangan? Kalian perhatikan ini ya, ini berseberangan ini. CH3 ini berseberangan. Ya, berseberangan dia. Kalau berseberangan berarti namanya adalah trans. Ya, trans 3 metil 2 heksena. Ya. Oke, itu trans ya. Penomoran berarti dari mana? Ya, penomoran berarti nomor satunya dari sini. C1-nya ya, C2, C3. Nah, berarti 3 di sini udah ada 3 kan? 3 tambah 3 6, berarti udah pas 6. 6 karbon ya. 1 2 3 6. Karena di sini C-nya ada 3. Ini sebenarnya bisa saja dipanjangin ini. Jadi misalnya ya, kalau dipanjangin itu jadinya ya, kalau dipanjangin itu jadinya kayak gini. CH2, CH2, CH3. Nah, bisa aja kayak gini. Nah, ini. Tapi dipendekin jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, inilah rantai dari 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, inilah rantai utamanya ya, heksena. Nah, 2 heksena berarti ikatan rangkapnya di nomor 2 1 2. Nah, di sini
ikatan rangka harus mendapat nomor sekecil mungkin kan. Nah, 2 heksana, 3 metil, 1 2 3. Nah, di sini lihat nih, metilnya terhubung di C nomor 3. Itu namanya trans 3 metil 2 heksana. Nah, bagaimana dengan gambar yang ini? Ya, gambar yang ini udah pasti nggak cis? Ya, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat di sini, ini gugusnya ada ya, 4 gugus di sini sama. Nah, di sini gugus yang sejajar atau yang sisinya sama yang mana? Yang ini kan? Ini sisinya sama nih. CH3, CH3. Enggak kayak tadi berseberangan gini. Kalau ini kan sejajar. Berarti namanya adalah cis. Cis ya, cis. Kalau foto cis gitu ya. Oke, cis apa? Cis 3 metil 2 apa? Heksena. Ya, berarti penomoran dari sini 1 2 3. Ini baru panjang ke atas ya. Kan C-nya ada 3 nih, 4 5 6. Di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini cis 3 metil 1 2 3. Nah, nih terhubung metil di nomor 3. 2 heksena. 2 heksena. Dari mana tahu 2 heksena? Ini ikatan rangkapnya di nomor 2 heksena, berarti C-nya 6. 1 2 3 4 5 6. Ya. Oke, ya jadi perbedaannya itu ya. Kalau trans dia berseberangan, bisa berseberangan kayak gini dari atas kiri ke bawah, atau dari bawah ke kiri atas, kanan atas, atau dari kanan atas ke kiri bawah, atau dari kanan bawah ke kiri atas. Penting berseberangan dia, yaitu trans. Kalau yang sejajar itu nih CH3 CH3 itu berseberangan. Kalau CH-nya 3-nya di sini sama juga berseberangan gitu ya. Kalau CH3-nya misalnya di sini CH3, ini dihapus. Di sini ini satu sisi kan, cis tuh ya. Jadi kalau yang berseberangan namanya trans, kalau yang sejajar namanya cis atau yang satu sisi. Gitu. Ya. Itu aja ya. Oke, untuk yang 2B. 2B itu 2 metil 2 butena. Ya, sebentar. Oke, sekarang soalnya 2 metil 2 butena. Ya, dua struktur ini 2 metil 2 butena. Tapi kita cari isomer cis dan transnya. Kalau ini isomer apa? Kalau dari gambar kalian udah tahu nih bahwa ini isomer apa? Cis ya, sejajar dia ya. Kalau ini isomer apa? Isomer apa? Trans ya. Nah, ini sama ini trans, ini cis. Gitu. Oke, penomoran yang gambar yang pertama dari mana? 2 metil 2 butena. Berarti penomoran dimulai dari, kalau 2 metil 2 butena, kita cari dulu rantai induknya. Ya, rantai induknya ini berarti ya. Ini rantai induknya nih. Nah, ini rantai induknya. Ya, 2 metil. 2 meter berarti terhubung di C nomor 2 ya. Ini C1 C2 C3 C4 C3 ya. Nah, C2 2 metil. Nah, ini metilnya 2 metil 2 butena ya. 2 metil 2 butena. Ini juga ya, coba kita lihat perhitungannya dari mana. Dari sini ya, 1 2 3 4 ya. Berarti ini adalah rantai induknya ya. Namanya adalah 2 metil, ini metilnya sama 2 butena. Ini kan kalau ini rantai induknya ke atas nih dia ya kan, 1 2 3 4 gitu ya. Jadi namanya tadi adalah cis
2 metil 2 butena. Lalu ini namanya adalah trans 2 metil 2 butena. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di gambar nomor 3 ini soalnya gambarkan bentuk isomer cis dan trans dari senyawa 2 butena dan 2 pentena. Ya, gambarkan bentuk isomer cis dan transnya. Nah, ini sudah Bapak gambarkan bentuknya. Ya, ini untuk kita cari dulu yang 2 butenanya. Ini ya, ini 2 butena, gambar dua-duanya 2 butena, tapi yang ini cis 2 butena. Kenapa? Karena ini Bapak bikin sejajar gugusnya. Lalu ini trans 2 butena. Kenapa? Karena gugusnya Bapak bikin berlawanan ya. Bapak ingatkan sekali lagi, gugus itu tidak harus CH3, bisa H, bisa tadi C3H7 tadi ya. Ya, gugus itu tidak harus ini ya. Ini juga bisa ya, ini trans juga nih. Ini kan sama, yang sejenis. Ya, ini trans. Nah, trans 2 butena. Oke. Ini juga bisa sama tadi. Cis sejajar gugus H-nya. Sejajar dia, bukan cuma hanya CH3. Gitu ya. Ini cis 2 butena, ini trans 2 butena. Oke, kalau ini isomer dari 2 pentena. Ya, kalau ini bawa gambar cis 2 pentena. Ya, cis 2 pentena. Kenapa? Karena ini H-nya sejajar. Ya, H-nya itu atom H-nya maksudnya ya. Atom H-nya sejajar. Lalu ini trans 2 pentena. Kenapa dikatakan trans? Karena gugus H-nya di sini berlawanan, nah, gitu ya, gugus H-nya berlawanan, beda sama ini tadi sejajar. Kalau sejajar cis, kalau berlawanan namanya trans, gitu ya. Oke, kita lanjut ke uji kompetensi 1.4 ya. Di sini tentukan jumlah isomer dari senyawa C6H14, C5H10 dan apa nih 7H12 ya. Tentukan isomer dari C6H14 namanya apa? Hex apa? Heksana. Ini C5H10 pentena ya. Ini hep apa? Heptuna ya. Ini udah Bapak gambarkan. Ini struktur dari heksena. Ini struktur dari ini ya Bapak ralat. Ini heksana ya, heksana. Ini pentena, ini heptuna ya. Nah, kalian cari isomernya. Oke, isomernya banyak ini ya, ada isomer posisi, ada isomer rangka. Oke, nanti Bapak periksa satu-satu. Jadi ya minimal kalian taruhlah contohnya strukturnya dari masing-masing ini ya. Masing-masing isomer, misalnya kalau kayak tadi setengahnya aja gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu senyawa yang bagaimanakah, maaf ya ini tulisannya jelek ini ya, manakah ya, bagaimanakah yang memiliki isomer cis trans. Senyawa yang bagaimana yang bisa memiliki isomer cis trans? Tadi sama seperti sebelumnya, yang memiliki isomer cis trans atau isomer geometri adalah yang struktur senyawanya ikatan rangkap 2 atau senyawa alkena. Kalau di alkana nggak ada cis trans ya, di alkuna juga nggak ada, hanya di alkena ya. Kalau tidak percaya coba buat dulu strukturnya ya. Kalau alkena sudah pasti ya, kalau alkuna tidak bisa. Kenapa? Karena ikatan rangkap 3 itu tadi. Oke. Lalu apalagi syaratnya? Memiliki isomer itu mengikat 2 atom atau gugus yang berbeda ya. Bisa tadi kayak atom H, atom kayak tadi ini, kayak ini atom H, atau kayak tadi lagi ini kayak atom
gugus CH3 gitu ya. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, terus nomor 3, gambarkan, ini aturan kepisah ini ya. Oke, gambarkan bentuk senyawa cis 4,5 dimetil 4 oktena. Berarti kita gambarkan dulu rantai induknya. Ini rantai induknya. Ini rantai induknya oktena 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Berarti kalau 4 oktena itu ikatan rangkap 2, berarti kan rangkap 2 nya di nomor 4. 1 2 3 4. Nah, benar ya. 1 2 3 4. Nah, ini terhubung di C nomor 4. 4 oktena 4,5 dimetil 4,5. Benar ya, ini metilnya terhubung di C nomor 4. 5 juga terhubung di C nomor 5 ya. Jadi ada metil terhubung di C nomor 4 dan metil terhubung di C nomor 5, namanya 4,5 dimetil. 4,5 dimetil 4 oktena gitu ya. Ini rantai induknya. Ini ada 2 cabang alkilnya. Tapi di sini ya dikatakan cis. Ya, cis berarti harus sejajar. Ya, ini udah sejajar ini ya. CH3 sama CH3 sejajar dia satu sisi. Kalau ini sama ini juga sejajar ini ya. Ini kan gugusnya sama nih. Kalau disingkat namanya, ini disingkat tadi apa? C3H H7 ya. C3H7 gitu ya, disingkat ya. Ini kan C-nya 3, 1 3, H-nya 7 gitu ya, disingkat ya. Kalau disingkat gambarnya bisa nih Bapak gambarkan seperti ini. C3H7 set C. Nah, ini metilnya di nomor 4, metil di nomor 5, C3H7. Bisa seperti ini ya, biar dipersingkat ya. Gitu. Cis. Namanya apa tadi? Cis apa? 4,5 dimetil 4 oktena.